Kami tahu hari-hari hidup ini sedang berada di dalam masa sulit yang kadang kami tidak bisa bayangkan menerpa dengan tiba-tiba. Tetapi yang kami percayai bahwa Engkau Allah yang selalu setia ada bersama dengan kami. Pertolonganmu, penyertaanmu, perlindunganmu, jawabanmu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah salah dalam apa yang Engkau kerjakan buat kami. Buat gerejamu, gereja Bethel Indonesia di tempat ini. Buat pengembalaan ini, buat jemaat Tuhan. Semua yang kau kerjakan tepat pada waktunya. Nah, hari ini kami bersyukur kami masih ada sebagaimana ada. Kami ada di rumahmu, kami sedang meninggikan, memuliakan Engkau. Firman Tuhan berkata dengan jelas, di mana 2-3 orang yang atasnya nama Tuhan disebut berkumpul beribadah. Engkau bukan hanya hadir di sana, tetapi Engkau yang hadir akan menyatakan perkara-perkara keajaiban dan kedahsyatan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari berbicaralah betapa kami siap untuk terima kebenaran-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan pesan-Mu yang ajaib dan dahsyat bagi kami semua yang hadir hari ini. Sebab firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Rasa hormat saya buat Pak Gembala, Pak Pendeta Yuyung Iswandi bersama dengan seluruh tim, keluarga dan pastoral jemaat Tuhan yang ada di GBI Jatinegara. Haleluya. Dan lama tidak berjumpa memang. Terakhir saya khotbah masih ada ibadah jam 6 pagi, iya kan? Iya, masih ada Oma itu, iya kan? Dan Oma sudah tidak bersama dengan kita, tetapi mujizatnya adalah pelayanan ini tetap jalan. Itu berarti saya percaya Bapak Ibu, saudara bersaudara, ya kan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan tetap menopang pelayanan ini. Ini baru hebat, ya kan? Karena pada umumnya ketika yang memimpin sebelumnya itu pergi, biasanya akan ada aja masalah, ribut sana sini, ya kan? Gak tahu apa yang dikejar dari ribut itu. Akhirnya semua jadi berantakan, semua jadi kacau balau. Tetapi kalau lihat Bapak Ibu masih ada dalam senyuman, haleluya. Ini pertanda ada kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan karyakan di tempat ini. Dan hari ini saya ingin bicara tentang penyediaan berkat Tuhan di bulan yang penuh dengan kemerdekaan ini. Di bulan yang penuh dengan sukacita, di bulan yang penuh dengan kemenangan, di bulan yang Indonesia rayakan sebagai hari dan bulan pembebasan yang bisa membuat kita bisa sejahtera sampai hari ini. Dan salah satu kesejahteraan itu harus ditandai dengan penyediaan berkat Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup ini. Bapak Ibu, gak mudah hari-hari ini kita menerjemahkan situasi politik, ekonomi, keadaan yang ada hari-hari ini. Rasanya bukan hal yang mudah untuk kita menerpa dan melihat ke depannya seperti apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi satu hal saya percaya, bersama dengan Tuhan kita pasti akan melewatinya. Karena ada Tuhan yang pelihara sampai hidup kita selesai dalam dunia ini. Saya mau baca dari kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang keempat. Gak perlu perkenalan lagi ya. Ya kan, yang berubah dari saya dan istri cuma anak nambah 1, ya kan. Dari yang tadinya 2 udah nambah. Ya, jadi istri saya sudah ada 3 anaknya. Bukan istrinya yang nambah, anaknya yang nambah, ya kan. Haleluya. Dan itu yang menjadi syukur bagi kami. Ini juga bagian dari penyediaan berkat Tuhan. Haleluya. Keluaran pada pasal 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa.
Bagi Bapak Ibu yang ada di beribadah secara online, saya berharap bisa mendengar suara saya. Yang bicara, yang ngomong, yang berkata-kata kepada Musa, bukan Harun, bukan orang-orang Israel, tapi yang memberi jaminan kepada Musa adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa dalam firman-Nya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti buatmu. Sepanjang saya hidup dalam dunia ini, di usia saya yang ke-48, saya belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan secara kasat mata ada roti yang turun dari langit. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di TikTok, ya kan, di YouTube, di media sosial bahwa ada ikan tiba-tiba berhamburan dan yang lainnya. Mungkin itu sesuatu yang biasa dan mungkin sebuah fenomena tertentu, tetapi itu tidak berlangsung lama. Yang biasanya adalah hujan salju, ya kan? Hujan salju pergi dekat-dekat, kita jadi salju sekalian, ya kan? Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Berarti roti yang diturunkan itu sama seperti ibarat ketika hujan turun dari langit. Berarti sumber penyediaannya begitu sangat banyak tersedia. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Yang dipungut dari apa yang disediakan Tuhan tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Yuk kita mau jujur, tiap hari kita pungut yang kita perlu atau untuk 2 tahun ke depan. Yang kita tiap hari keluar untuk pungut itu untuk 1 hari, ya boleh ya agak sedikit sibuk ini ya. Dan atau untuk persediaan 10 tahun ke depan. Anaknya masih digendong, ya kan? Tapi sudah mikirin masa depannya, ya kan? Sehingga harus memungut 1 hari, 2 hari ke depan untuk puluhan tahun yang ada di depan. Hello, berapa yang mau kita pungut? Sehingga berapa banyak waktu yang kita habiskan di ruang rumah hanya untuk memungut yang perlu kita pungut. Bukan untuk sebuah keseharian, tapi untuk sebuah persediaan. Tidak salah, tidak salah. Tapi kerap kali orang bisa saja akhirnya hidupnya hancur, hidupnya melelahkan. Hanya karena urusan pergi mungut. Bukan untuk ketersediaan hari itu. Tapi ketersediaan hari-hari berikutnya. Yang harusnya hari-hari berikut. Ada Tuhan yang bisa memberi dan membuka untuk kita pungut lagi. Kenapa kita mau capek? Kenapa kita terlalu paksa diri? Kenapa kita terlalu ngotot? Sebanyak yang diperlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Karena ada aturan mainnya. Waktu 1 hari menjelang Sabat boleh pungut 2 kali lipat. Tetapi setiap hari menjelang bukan Sabat hanya 1 kali. Sebab kalau yang dipungut berlebihan itu tidak akan bisa kemakan. Pak, Bu, kerap kali kita ingin memungut berlebihan. Padahal itu enggak ada gunanya. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi kita dalam penyediaan berkat Tuhan? Klik yang pertama. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah lupa. Penyediaan berkat Tuhan ditandai dengan Tuhan tidak pernah lupa. Sempat Tuhan lupa, itu kan harus turun tiap hari. Sempat Tuhan lupa, 1 hari untuk tidak turunin. Seharian gak makan. Sempat Tuhan lupa, itu berantakan, betul? Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu pernah lupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah lupa dengan kita.
Dia selalu ingat kita. Persoalannya dalam hidup kita, kita sering lupa dia. Kita sering abaikan Tuhan. Lupa berdoa, ya kan? Lupa mengucap syukur, lupa baca firman, lupa beribadah. Dan lupa untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lupa mengembalikan milik Tuhan, ya kan? Pokoknya banyak yang lupa aja. Setiap kali ditanya, kenapa? Lupa. Kita belum tua-tua amat. Amin. Biasanya orang yang lupa itu identik dengan ubanan, iya kan? Kalau kita udah mulai lupa sekarang, saya memastikan rambut kita harus ubanan dulu. Udah tua dulu, dan kalau orang tua itu udah menjelang tinggal menuju kuburan. Orang yang sering lupa itu udah biasanya jalannya gemetar, ya kan. Orang yang udah gak lama lagi udah menuju ajal hidup, ya kan. Nah di sini kan masih fresh semua, haleluya. Masih kuat, amin. Pikirannya masih jalan, ya. Ada yang masih ingat suaminya, ada yang masih ingat istrinya, ada yang masih ingat orang tua atau anak-anaknya. Ayo masih, iya. Lalu kalau untuk Tuhan kita lupa. Coba ibu-ibu bilang, saya lupa suaminya. Hari ini ibu-ibu gak masuk rumah. Atau bapak-bapak coba ditanya, istri masih ada? Bilang gak ada, padahal masih ada. Pak, Bu, kita baru injak kaki, kita sudah diusir dulu. Gitu lah. Ya. Tuhan gak pernah lupa dengan kita. Ya setuju, katakan amin. Sempat kalau Tuhan lupa berantakan. Tuhan gak pernah terlambat, benar. Waktu memungut roti yang turun dari langit, itu sebelum matahari terbit. Setuju ya? Sebelum matahari datang. Karena roti itu kalau kena matahari akan lenyap. Jadi sebelum matahari datang, kita sudah datang memungutnya. Ini mengajar kita sebuah tanggung jawab. Untuk bangun jauh lebih pagi. Untuk merebut berkat-berkat Tuhan. Kenapa banyak orang kelaparan? Kenapa banyak orang tidak makan seharian? Karena bangunnya aja udah siang bolong, ya kan? Berkatnya udah lewat, udah kena sinar matahari, ya kan? Udah nggak ada, Pak. Maka perlu kita bangun pagi, berurusan dengan Tuhan, lalu kita memungut apa yang Tuhan sudah kasih untuk keperluan kita. Sebab kalau Tuhan terlambat masalah, kalau kita terlambat masalah. So nggak boleh terlambat. Bapak Ibu jam 10:30 ibadah. Ini saya khotbah baru jam 11 kurang. Dapat dipastikan 11:30 khotbah bisa selesai. Atau mungkin belum nyampe. Lalu kalau datang Bapak Ibu terlambat jam 1 atau jam 12 datang ibadah. Doa berkat udah selesai. Semua yang datangnya terlambat. Semua yang dikerjakan dengan terlambat itu masalah. Kalau Tuhan terlambat, masalah buat kita. Tapi kalau kita terlambat untuk mengambil jatah kita, juga masalah buat kita. So jangan pernah terlambat dalam hidup ini. Tapi kerap kali kita masih suka terlambat. Saya bersyukur di sini. Gak terlambat-terlambat, iya kan? Aduh, ada di banyak gereja yang khotbah udah jalannya hampir poin terakhir, kesimpulan, baru dia luk, udah begitu datang duduk di depan lagi, ya kan? Itu bikin orang yang di belakang semua terganggu. Betul, di sini ada, ya kan? Ibadahnya 10:30, yang ditunggu untuk melayani jam 11 baru nyampe, ini udah mau khotbah. Jadi Bapak Ibu harus terlambat. Ya setuju, katakan amin. Tuhan gak pernah tunda. Tuhan juga tidak pernah membatalin suplai berkatnya. Dalam keadaan apapun. Setiap hari buat kita. Hello, dengar kabar ini. Ada begitu banyak orang bisa tunda mensuplai sesuatu buat kita. Bapak Ibu mungkin beli sebuah paket. Paket itu gunakan hari ini. Tetapi karena cuaca buruk
atau hujan katakanlah, tukang paket akan telepon. Sorry ya, saya tunda untuk mengantarnya karena keadaan gak memungkinkan. Betul gak? Kita menunggu sebuah kiriman dari tempat yang jauh. Ketika keadaan memaksa harus ditunda, maka kiriman itu pasti akan tertunda. Tuhan gak pernah nunda apapun keadaan. Situasinya mau buruk, situasinya mau gempa, situasinya mau babak belur, kacau balau, dia gak pernah tunda supply-nya. Tuhan gak pernah terganggu dengan keadaan di sekitar kita. Mau ekonomi Indonesia terpuruk, Tuhan gak pusing. Supply-nya tidak pernah tertunda. Apalagi supply itu dibatalin. Karena kalau dibatalin, sangat memungkinkan akan terjadi kekacauan. Sangat memungkinkan akan terjadi sesuatu yang membuat kita gak makan. Untuk urusan perut Pak Bu, perhatikan kalimat ini. Tuhan begitu detail memperhatikannya. Untuk urusan perut, Tuhan begitu detail memperhatikannya. Maka jangan terlalu sibuk sendiri. Berapa banyak kesibukan kita habiskan hanya untuk mengejar kepentingan perut ini. Keluar pagi, pulang besok paginya. Keluar pagi, pulang besok pagi. Sibuk sendiri. Sibuk di luar sendiri, sampai gereja sibuk lagi sendiri. Kita begitu ngotot dan paksa diri kita, sampai kita lupa siapa diri kita. Hello, kita ini anak Tuhan yang harus dipelihara Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Tapi kenapa kita terlalu ngotot dan paksa diri? Hanya untuk mengejar sesuap nasi. Bukan kalau Alkitab berkata, justru bagi anak-anak Tuhan, bukan dilarang tidak boleh bekerja ya. Kita tidak bisa tidur seharian di rumah dan mengharapkan langit menurunkan hujan berkat seperti mana pada zaman itu. Tuh zamannya udah lewat tuh. Kita perlu kerja. Tapi jangan ngotot, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu paksa diri. Amin. Sampai-sampai kita lupa siapa diri kita sebagai anak Tuhan yang Tuhan sanggup pelihara. Alkitab bilang pada waktu engkau tertidur sekalipun, justru berkat Tuhan itu disediakan bagi kita. Berkat Tuhan itu unlimited. Kita kadang lupa waktu kita, kadang lupa Tuhan. Padahal yang kita kumpulkan itu pada akhirnya sampah. Yang Bapak Ibu makan, akhirnya jadi. Yang Bapak Ibu pakai, akhirnya jadi. Ya. Semua yang kita kumpulkan, semua yang melekat pada kita, pada akhirnya itu hanya dikenang sebagai sebuah sampah. Yang padahal kita kejar dengan begitu rupa. Sampai kita tidak mau lupa, gak tahu lagi siapa diri kita. Anak-anak sampai lupa siapa papa mamanya. Papanya berangkat sebelum anak-anak bangun. Pulang sesudah anak-anaknya tidur. Kadang-kadang itu yang terjadi. Saya cuma mau kasih tahu. Berkat penyediaan Tuhan bagi kita adalah Tuhan gak pernah lupa urus kita. Tuhan gak pernah terlambat urus kita. Tuhan tidak pernah tunda dan batalin suplai berkatnya bagi kita. So jangan terlalu banyak kita pusing dengan hidup ini sampai lupa Tuhan. Sebab yang saya percayai bersama dengan Tuhan, perkara-perkara mujizat pasti terjadi. Berkat beda porsi dari Tuhan di hari yang khusus. Waktu kita urus urusan Tuhan, maka berkatnya akan berganti 2 kali lipat. Dan ingat, berkat itu bukan berkat sisa, tapi berkat yang selalu ada sisanya untuk hari esok. Dan berkat yang terkumpul 2 kali lipat atas perintah Tuhan, itu adalah berkat yang bukan basi, busuk dan akhirnya tidak tergunakan. Lihat, hari sehari menjelang Sabat, katakanlah hari ini adalah hari besok, besok adalah hari Sabat. Maka hari ini Israel disuruh mungut 2 bagian masing-masing.
Saya mempercayai ketika hari Sabat mereka tidak boleh mungut. Karena tidak akan turun manna itu. Tapi yang dipungut hari sebelumnya itu berdobel 2 kali lipat. Apa yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir bahwa ketika Bapak Ibu korbankan 1 hari untuk tidak buka toko, untuk tidak bekerja, untuk tidak urus bisnis, lalu Tuhan pura-pura lupa. Lalu Tuhan sepertinya tidak mau tahu. Dengar kalimat ini. Tuhan tahu. Karena setiap hari berkatnya ada tersendiri buat saudara. Jadi kalau hari ini, katakanlah ini adalah hari Sabat bagi kita di tahun Masehi ini, maka Tuhan tahu bagaimana mengganti berkatnya hari ini bagi Bapak Ibu. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan berkat itu bukan berkat sisa. Bukan berkat yang basi. Tapi berkat yang ada ketersediaan untuk hari esok. Berkat Tuhan itu rutin dan datang dengan cara yang begitu ajaib. Berkat Tuhan itu rutin, Pak. Dan datang dengan cara yang ajaib. Elia ketika ada di Sungai Kerit, dia menikmati berkat yang tiap hari turun. Tiap hari datang dengan cara yang ajaib. Di mana keajaiban berkat Tuhan yang dinyatakan Tuhan bagi Elia adalah dia diantar makanan oleh seekor burung gagak. Dan dengar kalimat ini. Sumbernya nggak ada yang tahu. Pak, Bu, kalau sumbernya terlihat, kita bisa ngeraba masih berapa banyak yang tersedia. Tapi kalau sumbernya tak terlihat mata, ini persoalan buat kita. Tapi kadang kita sumbernya tersedia mata, terlihat mata, kita nggak pernah nikmati. Betul nggak? Ada banyak sumber hari-hari ini yang terlihat mata, betul nggak? Sumber berkat kita keluar aja udah banyak yang jualan. Tapi kalau kita nggak kasih keluar uang, kita nggak akan bisa ambil itu. Yang terlihat mata kadang nggak bisa kita nikmati. Tapi yang tidak terlihat mata sumbernya disajikan untuk dinikmatinya. Begitulah cara keajaiban Tuhan memelihara orang-orang percaya. Saya percaya gereja ini sumbernya tidak terlihat. Tapi penyediaannya selalu dilihat mata dan dinikmati. Daripada sumbernya terlihat, kadang datang, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak. Kan begitu. Iya kan? Begitu. Kadang kita terlalu berharap pada sumber yang terlihat mata. Karena kita pikir yang terlihat mata itu jauh lebih menjamin dan menyajikan. Belum tentu, Pak. Ada banyak orang yang begitu saya pikir bisa menjamin. Karena dia sendiri yang ngomong. Ternyata gak ada jaminannya. Tapi yang gak terlihat mata. Itu menjadi sumber jaminan bagi kita. Disajikan di depan mata kita. Bukan hanya untuk dilihat. Tapi untuk dinikmati. Daripada banyak yang tersaji dan terlihat mata. Tapi kita tidak pernah punya akses untuk menikmatinya. Itu cara ajaib Tuhan pelihara. Dahsyat dan luar biasa. Elia terpelihara di Sungai Kerit sekian waktu lamanya. Pernah punya pengalaman ini. Kami punya gereja cabang yang di Cilengsi. Saya beli sebidang tanah di sana kurang lebih 1000 meter lebih. Lalu kan saya pusing mau bangun gereja. Yang di Cililitan pun belum selesai karena kami cicil. Jadi ada seorang anak Tuhan datang bilang begini. Pak Pendeta tidak mau bangun gereja. Saya bilang, ya kalau mau bangun sih bangun. Tapi kan kita tidak punya cukup uang untuk membangun karena masih ada yang perlu diperhatikan, yang harus diurus. Boleh nggak saya foto? Boleh. Karena kita bikin sebuah rumah kecil yang biasa sederhana untuk kita bisa ibadah. Ini gereja cabang. Tiba-tiba ada anak Tuhan yang tidak kenal sebelumnya. Terhubung dengan anak Tuhan yang foto gereja kami itu. Lalu dia mau membangun. Tadinya saya pikir cuma 50 juta, oke, bikin petak aja, 10 kali 20 selesai. Ya toh? Tapi anak Tuhan ini bilang, harus dibuat sesuai dengan pikiran yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta. Yang Tuhan taruh di hati saya, bangun lantai 2, 10 kali 20. Di atas ada hallnya dan di bawah ada kamar-kamarnya. Dan dananya bukan 100 juta.
itu lebih dari 100 juta. Dan Bapak Ibu tahu sekarang pagar keliling sudah mereka bangun. Pondasi sudah bangun. Nominal sudah 200 juta lebih, 250-an juta lebih sudah habis. Dan sedang menunggu besi-besi WF untuk datang dan membangunnya. Dan anak Tuhan ini janji untuk menyelesaikannya. Bagi saya kalau itu selesai, 2M kurang lebih akan memenuhi gereja itu. Saya tahu kalau bukan Tuhan bela dengan cara ajaib, kita mau ambil uang dari mana? Di masa sulit ini Pak Bu. Tapi yang tidak terdengar telinga, yang tidak terlihat mata, yang tidak timbul dari dalam hati, disediakan Tuhan dengan cara yang ajaib. Inilah cara Tuhan bekerja. Elia tidak sampai di situ. Selesai pesan Tuhan di Sungai Kerit, dia harus ke Janda Sarfat. Oke, waduh, sebentar lagi ya Pak Gembala, kan cuma 2 poin, ya kan? Tumben sudah lama ya kan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya kan, ya kan? Kan kita 10:30, ini baru mau jam 11:30 kan, baru 1 jam, ya kan? Kalau kita berhenti sekarang, emangnya kita gereja 1 jam saja? Kita kan gereja Bethel Indonesia ya kan? Ya kalau Tuhan tuntun ya kapan saja selesai, asal jangan sampai ada ketersediaan makan siang buat kita. Haleluya. Jadi ketika Tuhan selesai dengan Elia di Sungai Kerit, dia ke Janda di Sarfat. Janda di Sarfat pun cara Tuhan memelihara gak pernah terlambat. Minyak pada buli-buli yang sedikit dan tepung pada segenggam tangan daripada janda ini. Yang tiap hari ketika diolah habis hari itu, besok ada lagi. Enggak lebih enggak kurang. Cukup untuk dia, anaknya dan Elia makan. Yang tadinya menurut perkiraan janda ini, setelah dia kumpulkan beberapa kayu potong kayu bakar, dia akan buat roti dan dia dengan anaknya makan dan nunggu mati. Sesuatu yang menunggu kematian datang menjemput di tangan Tuhan yang menyatakan keajaiban, terpelihara sampai musim kekeringan selesai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang lagi ibadah online ada amin. Cuma ada Bapak Nindi ini yang ya. Haleluya. Yang lain on kamera, off kamera ini jangan-jangan haleluya, berharap lagi sedang ibadah ya kan. Haleluya. Klik yang kedua, yang terakhir. Haleluya. Baru 2 saja setengah jam lebih ya kan. Haleluya. Penyediaan berkat Tuhan ditandai dengan Tuhan pelihara kadang dari cara yang tidak terduga dan gak masuk akal. Tapi pemeliharaan Tuhan dari cara yang tidak terduga itu konsisten. Dia nggak peduli berapa lama dia harus pelihara kita. Dengan cara memberi makan free. Israel dipelihara 40 tahun. Kalau dikalkulasi dalam hari, 14.600 hari. Israel makan manna free dari langit. Pernah nggak kasih makan orang free? Berapa lama? Mujizat itu ya. Sekali doang udah capek kan? Udah capek. Udah pakai panitia itu. Natal aja sehari baking makan itu udah pakai panitia berbulan-bulan itu ya kan? Iya. Nah kalau setahun Natal sempat 12 kali karena hitung bulan Natalnya. Saya jamin gereja ini akan habiskan waktu dan perhatian untuk cari dana terus menerus hanya untuk biaya Natal bulanan itu misalnya. 12 hari kali itu. Natal aja setahun kasih makan 1 kali aja kadang itu udah capek Pak. Ini 14.600 hari. Dan kuotanya tidak pernah berubah. Kalau Israel bertambah, kuotanya ditambah. Gak pernah ada perubahan. Dan Bapak Ibu tahu, walaupun cuma hanya bentuknya mana. Tapi yang saya ingin kasih tahu bahwa kualitas nilai gizi daripada mana itu lebih daripada makanan-makanan yang tersaji yang hanya mengenakan telinga, mengenakan lidah.
It's okay. Barangkali itu tidak memenuhi selera lidahmu. Tapi yang saya percaya ini bukan tentang selera lidah. Tapi tentang berkat yang bisa kita nikmati. Dan gizinya itu tidak pernah membosankan. Walaupun kadang-kadang bikin bosan. Pak Bu, kalau kita makan satu item tiap hari. Berbulan-bulan. Bosan gak Pak Gembala? Pagi telur, siang telur, malam telur. Tinggal bergantung telur ceplok, telur dadar, telur yang ditaruh rebus. Ya kan? Besok telur, siangnya telur lagi, malah lama-lama kita rasa sedang betelor. Ya, tapi lihat 40 tahun hanya pernah mereka rasa bosan sehingga Tuhan harus kirim burung puyuh buat mereka. Tapi bisa bayangkan, artinya ini bukan tentang selera lidah. Tuhan bisa merubah makanan apapun untuk bisa tidak mengganggu selera lidah kita. Free Pak. Ini bukan waktu yang sedikit, ini waktu banyak. Bukti Tuhan setia dan gak tega biarin kita terlantar dan gak makan seharian. Ya setuju, katakan amin. Adakah orang tua di sini yang tega seharian gak masak di rumah, anak-anak gak makan, anak-anak terlantar? Ada? Gak ada. Mending kita tidak melahirkan anak-anak, ya kan? Betul gak? Ada gak suami yang tega biarin istrinya 5 hari gak makan karena gak dikasih uang beli makanan? Suami rupa begini gak pantas jadi suami. Adakah istri-istri yang sudah dikasih duit untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi sengaja gak masak karena belanja untuk hal-hal yang lain, sehingga suami gak makan seminggu? Ada? Nah istri rupa begini, kembalikan ke rumah orang tuanya. Itu kejam itu ya kan. Saya mempercayai kalau saja kita mampu buat yang terbaik bagi orang di sekitar kita, maka kenapa Tuhan tidak bisa lakukan itu? Tuhan jauh lebih baik melakukan bagi kita. Dalam keseharian Dia selalu ada dan gak tega biarkan kita terlantar. Pak Bu, cara pemeliharaan berkat Tuhan itu tak terduga. Cara kita dapat berkat itu sudah terduga. Betul gak? Bapak Ibu yang buka toko, yakin setiap buka toko pasti terima berkat. Apalagi yang sudah berbulan-bulan, yang sudah punya langganan, ya kan? Tahu aja langganannya datang kapan, ya kan? Tahu itu pasti. Tapi yang tak terduga itu Pak, kadang melebihi yang terduga. Bapak Ibu yang bekerja dan gaji bulanan, itu yang terduga. Karena setiap bulan tahu berapa yang masuk, sumbernya jelas dari mana. Yang gak terduga itu yang tidak tahu sebelumnya. Tapi kadang yang tak terduga ketika datang, itu melebihi yang terduga. Saya percaya gereja di tempat ini ada dalam pemeliharaan berkat yang tidak hanya terduga, tapi tak terduga mengalir bagi kita. Jemaat Tuhan rumah-rumah tangga akan mengalami berkat Tuhan yang bukan cuma terduga, yang memang sumbernya sudah ada sebelumnya, tetapi yang tak terduga melengkapi sumber yang terduga itu, supaya kita tidak kekurangan ketika ada kebutuhan. Karena hidup ini terus bergerak Pak Bu. Anak kita SD dengan anak kita kuliah, itu uang kuliahnya, uang sekolahnya beda. Apalagi gak masuk negeri. Aduh darah Yesus Tuhan tolong, saya punya anak cuma 3. Tapi mikirin uang bulanannya. Kita rasa-rasa pengen jual baju celana. Ini cius Pak, ini serius. Saya percaya. Tapi Tuhan tidak pernah abaikan. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dengan berkat yang tak terduga, Dia pelihara kita. Dia buktikan dengan urus sampai beres semuanya. Kelar, tuntas. Satu ketika Yesus sedang ada dengan murid-muridnya di pantai. Pak Bu, ketika murid-muridnya keluar semalam-malaman, dalam apa yang mereka duga, pasti mereka dapat. Betul gak? Orang kalau pergi untuk mencari sesuatu yang di pikirannya, dia pulang dia dapat. Hari itu
Yang mereka duga, yang mereka pikirkan, ternyata salah. Pak Bu, kadang yang kita duga gak ada dapat apa-apa. Kadang yang kita yakini sudah dapat, loss semuanya. Pernah gak Bapak Ibu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan Bapak Ibu yakin hari itu hari berkat, tapi ternyata pulang kosong? Pernah? Pak Gembala dulu punya background pengusaha, ya kan? Pernah sering, Pak Gembala pernah pengusaha, tahu kerja. Oh iya, saya kira Pak Gembala pengusaha dulunya. Oh enggak ya, kerja ya. Ada di sini yang pengusaha? Yang di sini pengusaha? Pernah pikir bahwa hari ini saya mau dapat besar nih, tapi tiba-tiba ternyata loss, kosong. Ada? Gak ubah dibangun murid-muridnya. Yang mereka sangka, yang mereka duga, mereka pikir dapat. Nyampe semalam-malaman gak dapat, kosong. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, yang gak diduga itu dapat. Karena bagi mereka, semalam-malaman adalah waktu yang terduga untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi pada keesokan harinya di siang hari, bukan waktu yang diduga untuk mendapatkannya. Yang diduga bagi manusia mendapatkan, tidak terduga bagi Tuhan untuk menyatakannya. Alkitab berkata ketika mereka mulai menabur, mereka mulai menurunkan jala mereka, sejumlah besar ikan mereka tangkap. Cara pemeliharaan Tuhan itu adalah cara yang tak terduga. Jangan terlalu bersandar dan berharap pada berkat yang terduga. Karena kadang yang terduga itu pun kosong. Kadang yang terduga itu enggak cukup. Saya bikin kalkulasi Pak. Gaji kita berapa UMR DKI Jakarta? Yang punya gaji 5.500.000, 5 juta ya? Iya kan? Kira-kira cukup gak sebulan 5.500.000? Biaya skincare istri-istri saya udah loss itu. Apalagi kalau skincare-nya agak sedikit elit. Saya jamin setengah bulan kemudian bapak-bapak sudah harus pontang-panting untuk urusan skincare. Itu skincare aja Pak, belum yang lain. Tapi ketika berkat tak terduga datang, jangankan skincare, seluruh dari kebutuhan hidupmu, bahkan masih ada sisa untuk hari esok. Itulah cara Tuhan menolong. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, hanya karena mungkin berkat itu gak cocok untuk kita. Kadang ini, kok gak cocok, ya, gak sesuai selera ini, ya kan? Hello, ini bukan tentang selera. Ini tentang penyediaan yang tiap hari. Memang kalau terlalu sering makan sesuatu kadang pengen selera yang berbeda, ya toh. Ya, masa telur melulu, kadang-kadang perlu juga ikan. Ikan terus patin, lele terus. Saya ini bukan doyan, saya nggak doyan makan ikan tawar Pak, karena saya di depan rumah makan ikan laut. Jadi selera makan saya udah terbiasa dengan seafood yang memang ada kelasnya, karena ikannya kan, ya. Karena bagi Bapak Ibu di sini ikan yang udang yang gede, lobster, kepiting, ya, cumi, apalagi kakap dan kerapu. Bagi Bapak Ibu barangkali itu ikan-ikan yang nominal seafood yang harga tinggi. Kami di sana kan itu barang yang biasa didapat di laut. Ya, yang cuma turun laut pasti kami dapat, ya kan. Mau udang yang gedenya kayak apa, mau lobsternya kayak apa, kepitingnya kayak apa, itu biasa itu. Jadi selera sudah ada di situ. Tiba-tiba datang harus makan ikan lele yang saya lihatnya pun baru di Pulau Jawa ini. Wassalam buat saya itu. Ya. Hello. Tapi ini bukan tentang pemenuhan selera kita. Tapi tentang jaminan Tuhan atas urusan perut yang tetap kenyang. Dan ingat, ini bukan gak ada gizi. Kalau gak ada gizi, kita gak bisa jalan. Lemas Pak. Israel 40 tahun.
kalau tiang api bergerak dan tiang awan, dia bergerak. Artinya mereka nggak lemas-lemas. Kita udah memenuhi selera, banyak lemasnya. Karena darah tinggi, kolesterolnya banyak, ya kan. Kebanyakan yang memenuhi selera itu banyak bikin kita lemas, ya kan. Begitu ya kan. Ya. So ini bukan tentang yang memenuhi selera, tentang kebutuhan yang tercukupi. Dengar kalimat ini, saya cuma mau kasih tahu. Tuhan pun tahu selera lidahmu. Walaupun kadang memang ada waktunya harus berganti selera. Tuhan tahu sampai urusan yang sedetail itu. Saya percaya dalam rumah-rumah tangga kita Tuhan tahu urusan yang detail. Dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan tahu urusan yang detail. Dan saya lihat Bapak Ibu aja masih keren. Ini tempat. Saya tadi sempat membayangkan sesuatu yang ternyata ketika saya masuk itu lenyap. Saya pikir kira-kira masih ada orang enggak ya. Ya Pak Gembala, maaf sekali lagi, saya kira-kira masih ada jemaat nggak ya kan? Ya kan? Tapi keraguan saya salah. Tuhan tahu selera gereja Bethel Indonesia Jatinegara yang digembalakan oleh hambanya Pak Gembala. Ini bukan hanya untuk urusan kebutuhan hidup, tapi ini untuk urusan gereja ini. Tuhan tahu selera gereja ini mau dibawa kemana. Tuhan tahu. Dan Tuhan yang pasti akan berperkara. Mungkin gak cocok buat kita. Tapi karena cocok untuk Tuhan. Tuhan mampu sedikit menggeser kecapan lidah kita. Dari yang tadinya gak cocok akan menjadi cocok. Untuk apa? Untuk semuanya bisa memenuhi kebutuhan yang terbaik. Penyediaan berkat Tuhan. Ya dan amin. Kesaksian yang Tuhan kasih buat kami. Sudah saya nikmati dan saya rasakan di sepanjang hari hidup ini. Saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Pengembalaan Pak Gembala bersama keluarga. Jemaat Tuhan memenuhi apa yang Tuhan mau. Standar pemeliharaan Tuhan ya dan amin. So jangan lupa Tuhan ya, amin. Jangan lupa ibadah ya, amin. Tetap setia di sini, amin. Iya, di sini kelilingnya banyak gereja besar ini. Iya kan? GBI-nya, GBI-nya banyak besar. Tapi bukan berarti saudara tidak terpenuhi selera kebutuhanmu di tempat ini. Saya percaya apa yang sudah dibangun oleh orang tua kita, almarhum Oma Gio, di usia yang senja, di rambutnya yang sudah tidak lagi ada hitamnya. Dia memberi selera hidup buat saudara. Dan selera hidup itu tetap Tuhan pelihara. Tuhan tetap konsisten sampai hari ini. Boleh beri lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Teruslah berjuang melayani. Teruslah berada di gereja ini. Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Saya mau menyanyi satu lagu dulu Pak Gembala ya. Sebelum saya serahkan ke Pak Gembala. Ini lagu Pantekosta lama. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Mari tim musik datang ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Berkenan sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Dalam segala susahku selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus
katakan Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus. Yang beribadah dari rumah, lakukan pujian ini. Dia sahabat kita, Dia sahabat yang selalu menemanimu dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air matamu, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan iman dan percaya, mari sama-sama bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Kau sahabat bagi kami. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Haleluya. Jesus, tetesan air mata. Berkat Tuhan menyertaimu, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus. Mari katakan dengan iman sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, haleluya. Dia sahabat kita. Segala susahku, selalu menghiburku. Tak mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan akan hidup kami.